Bab 945. Karena dia banyak pendukung. Jimat langit bumi. Mile sedikit gugup menggambar jimat langit bumi. Karena bahannya tidak banyak. Jika tidak berhasil, berarti dia tidak akan bisa menggambar jimat langit bumi dalam waktu singkat lagi. Harus berhasil. Dia sudah mau mulai perang dengan klan pemakan roh. Jika memiliki satu jimat langit bumi lagi, berarti dia memiliki satu kartu truf super lagi. Bayangkan saja, betapa serunya meledakkan jimat langit bumi ini ke dalam klan pemakan roh. Di dalam ruangan, Mile sedang berkonsentrasi menggambar goresan demi goresan. Dia menggambar dengan sangat serius, karena dia hanya punya satu kesempatan dan tidak mau gagal. Gilton Sen dan yang lainnya tidak mengganggu Mile, mereka semua meninggalkan ruangan. Sekarang teknik Tao Abjad kuno, Mile tidak lagi lemah dari mereka, tetapi jika mereka tetap di ruangan, itu akan mengalihkan perhatian Mile. Di luar aula, Gilton Sen berdiri dengan tenang, di sampingnya ada Yoman Liu. Gilton Sen berkata dengan ringan, "Lusa sudah mulai serang klan pemakan roh." Yoman Liu menatap Gilton Sen, "Apakah ketua sekte khawatir?" Gilton Sen tersenyum dan berkata, "Memangnya bisa tidak khawatir. Pertempuran ini terkait dengan nasib sekte abjad kuno aku." Yoman Liu berkata dengan lembut, "Sekte abjad kuno aku tidak memiliki jalan keluar. Karena kita telah mengakui guru leluhur junior, itu berarti kita telah menerima sebab akibat yang dibawa guru leluhur junior." Gilton Sen mengangguk, "Tidak peduli apa, sekarang kita hanya bisa jalan sampai akhir bersama guru leluhur junior. Kamu bersiaplah. Lusa, kita akan pergi ke klan pemakan roh." Yoman Liu mengangguk. Negara marsial. Setelah berpisah dengan Mile hari itu, Agustina Wu kembali ke negara marsial untuk memulai pelatihan. Tampak jelas, dia juga mendapatkan sesuatu di wilayah rahasia itu. Pada hari ini, Agustina Wu baru saja keluar dari pelatihan. Begitu dia keluar, seorang tetua muncul di depannya. Tetua itu memberi hormat sedikit, "Nona, Raja persilakan." Agustina Wu mengangguk, dia menghilang di tempat. Di aula bela diri negara marsial, Agustina Wu diam-diam muncul, ada juga seorang pria paruh baya di aula. Orang ini adalah Cendi Wu, Raja negara marsial. Cendi Wu melirik Agustina Wu, "Sudah terobos." Agustina Wu mengangguk. Ekspresi Cendi Wu terlihat rumit, tidak bahagia. Agustina Wu adalah orang paling jenius di negara marsial dalam 1000 tahun terakhir, tetapi dia adalah seorang putri. Mewariskan ke putri. Bukannya dia tidak berpikir demikian, tetapi dia juga tidak ingin yayasan negara marsial diserahkan kepada pihak luar dengan sia-sia. Namun, kecuali Agustina Wu, tidak ada seorang pun di generasi muda negara marsial yang dapat lanjut pimpin negara marsial. Tapi dia juga tahu, jika ini terus berlanjut, tidak ada generasi muda negara marsial yang akan mampu menekan Agustina Wu. Saat ini, Agustina Wu tiba-tiba berkata, "Jika ayah menganggap aku ancaman besar bagi kakak tertua, aku dapat mundur sebagai komandan kavaleri pemakaman dewa dan meninggalkan negara marsial." Cendi Wu memandang Agustina Wu, "Apa maksudmu?" Agustina Wu berkata dengan lembut, "Ayah selalu takut padaku selama ini, kan?" Cendi Wu terdiam. Agustina Wu berkata lagi, "Fondasi negara marsial tidak akan diserahkan kepada perempuan. Keberadaanku, bagi raja negara marsial selanjutnya, adalah sebuah ancaman. Dan ayah bersama tetua semua masih ada, bisa menekan aku, tetapi kekuatanku semakin kuat, tak lama lagi, bahkan ayah tidak dapat menekan aku, dan bagi generasi muda negara marsial,
tidak ada seorang pun adalah lawanku. Aku mengendalikan kavaleri pemakaman Dewa Negara Marsial, jadi ayah dan beberapa tetua selalu takut padaku. Cendi Wu terdiam. Agustina Wu berkata dengan lembut, raja yang bijak tidak akan membiarkan raja berikutnya merasa terancam, dan akulah ancamannya. Kamu salah. Pada saat ini, seorang tetua tiba-tiba datang dari belakang Agustina Wu. Orang yang datang adalah Jiraya Wu, mantan Raja Negara Marsial, kakek Agustina Wu. Melihat Jiraya Wu, Cendi Wu dengan cepat berdiri dan memberi hormat. Jiraya Wu ini dapat dikatakan sebagai master negara marsial terkuat saat ini, dan merupakan puncak sebenarnya dari negara marsial. Setelah Jiraya Wu masuk ke aula, dia menatap Cendi Wu dengan dingin, apakah kamu sudah linglung? Cendi Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa maksud ayah? Jiraya Wu berkata dengan dingin, negara marsial aku sudah diwariskan hingga hari ini. Itu karena apa? Itu karena kekuatannya yang besar. Meskipun ada perebutan tahta negara marsial aku, tapi belum ada yang demi putranya bisa duduk tahta dengan stabil, kemudian membunuh orang jenius. Bakat adalah fondasi negara. Bakat keluarga kekaisaran adalah fondasi keluarga kekaisaran. Jika beberapa putramu memiliki kemampuan, tahta secara alami milik mereka. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, memangnya kenapa jika mereka menjadi kaisar? Bukankah mereka akan ditarik ke bawah di masa depan? Cendi Wu terdiam. Jiraya Wu menoleh, melihat Agustina Wu, nak, jika kamu ingin menjadi raja negara marsial ini, kamu bisa, tetapi kakek hanya memiliki satu permintaan, yaitu, di masa depan jika negara marsial aku ada murid yang luar biasa di antara mereka, kamu harus mewariskan tahta kepada murid keluarga Wu aku. Lagi pula, itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dan tidak dapat diberikan kepada orang luar. Agustina Wu menggelengkan kepalanya, aku tidak mau. Jiraya Wu menghela nafas rendah, kesampingkan dulu hal ini, bagaimana menurutmu tentang sekolah tinggi dimensi luas yang menyerang klan pemakan roh? Agustina Wu berpikir sejenak, lalu berkata, tunggu dan lihat perubahan. Jiraya Wu berkata, tidak ikut serta. Maksud aku, bukankah Mile berjanji kepadamu, jika kita membantunya, dia membuka ruang buku dan dapat memberi keuntungan bagi negara marsial. Agustina Wu menggelengkan kepalanya, di dunia yang bermasalah ini, bisa melindungi diri sendiri sudah cukup. Jiraya Wu sedikit mengernyit, jika kamu tahu sesuatu, Nona, katakan saja langsung. Agustina Wu berkata dengan suara yang dalam, di wilayah rahasia itu, aku tahu satu hal, yaitu setiap 1 juta tahun, akan ada belenggu 5 dimensi. Jiraya Wu bertanya, belenggu 5 dimensi, apa maksudmu? Agustina Wu berkata, alasan mengapa zaman kereta Chaos kosong melompong, itu karena belenggu ini. Di bawah belenggu ini, semua makhluk hidup akan binasa. Mendengar ini, Jiraya Wu sedikit terkejut, semua makhluk akan binasa. Begitu serius. Agustina Wu berkata ringan, sebuah zaman telah terhapus. Jiraya Wu terdiam. Kali ini, Agustina Wu berkata lagi, pendahulu mengetahui hal ini dan pernah menyebutkannya, kepergiannya mungkin terkait dengan masalah ini. Pada saat ini, Cendi Wu tiba-tiba berkata, nak, dari mana kamu mendengar itu? Agustina Wu berkata, aturan Tao di Menara Mile berkata begitu, dia pernah mengikuti pendahulu. Cendi Wu berkata dengan lembut, kalau begitu, masalah ini benar. Agustina Wu memandang Jiraya Wu, sekarang semakin banyak setan dan hantu di 5 dimensi, dan negara marsial tidak boleh berpartisipasi di dalamnya lagi, atau dengan kata lain, aku dapat berpartisipasi sendirian. Jiraya Wu memandang Agustina Wu, apa maksudmu?
Agustina Wu berkata dengan nada ringan, aku ingin keluar. Namun, itu hanya atas namaku sendiri, jadi kalian jangan ikut campur. Dengan begitu, meskipun terjadi sesuatu, itu tidak akan mempengaruhi negara marsial. Chen Wu berkata dengan suara dalam, kamu berdiri di pihak mana? Agustina Wu berkata, Mile. Chen Wu bertanya, kenapa? Karena dia terlalu jenius. Agustina Wu menggelengkan kepalanya, tidak. Chen Wu bertanya lagi, lalu kenapa? Agustina Wu berpikir sejenak, lalu berkata, karena dia memiliki banyak pendukung. Chen Wu. Agustina Wu berkata lagi, ayah, jangan khawatir, aku pasti akan memperjuangkan tahta. Jika aku mau, ayah pasti tidak akan bisa menghentikan aku. Sekarang di negara marsial, selain kakek, tidak ada yang bisa membunuhku. Dan prestasi aku hari ini tidak dapat dipisahkan dari pelatihan dari negara marsial. Aku pergi mencari Mile, atas namaku sendiri. Jika kami menang, aku akan memperjuangkan keuntungan negara marsial di masa depan. Jika kalah, hanya aku sendiri yang akan mati, aku tidak akan melibatkan negara marsial. Saat berbicara, dia memberi hormat sedikit kepada mereka berdua, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Chen Wu tiba-tiba menekuk jarinya, sebuah batu ruang hampa jatuh di depan Agustina Wu, ambillah, jika dalam bahaya, aku akan teleportasi langsung. Agustina Wu menggelengkan kepalanya, aku tidak membutuhkannya. Setelah berbicara, dia menghilang. Di aula, Chen Wu terdiam. Jiraiya Wu tiba-tiba berkata, bagaimana menurutmu? Jejak kerumitan muncul di mata Chen Wu, alangkah baiknya jika dia laki-laki. Jika Agustina Wu adalah seorang laki-laki, tidak diragukan lagi dia adalah penerus yang sempurna untuk negara marsial berikutnya. Sayangnya tidak. Pada saat ini, Jiraiya Wu tiba-tiba berkata, jangan khawatirkan dia laki-laki atau perempuan. Di masa depan, negara marsial biarkan dia jaga. Chen Wu mengangguk, memang benar. Jiraiya Wu berkata lagi, aku akan mengikuti gadis ini secara diam-diam. Aku tidak bisa membiarkan gadis ini dalam masalah, dan tidak bisa biarkan gadis ini merasa putus asa. Setelah berbicara, dia langsung menghilang. Sekte Abjad Kuno. Ini adalah hari terakhir sebelum pergi ke klan pemakan roh, masih belum ada pergerakan di ruangan Mile. Pada saat ini, Master Sekte Abjad Kuno sudah keluar dari ruang Mile, dan mereka semua menunggu Mile keluar, kemudian pergi ke klan pemakan roh. Namun, tidak ada gerakan sama sekali di ruangan Mile. Di samping Gilton Sen, Yoman Liu berkata dengan ringan, tidak tahu apakah guru leluhur junior berhasil menggambar jimat langit bumi atau tidak. Gilton Sen berkata, percayalah padanya. Yoman Liu tiba-tiba berkata, guru leluhur junior bersedia memberi teknik menggambar jimat langit bumi kepada senior. Gilton Sen mengangguk, dia telah memintaku menyalinnya. Yoman Liu berkata dengan ringan, guru leluhur junior bersedia berbagi benda ilahi seperti itu dengan kita. Gilton Sen mengangguk, bahkan saat Mile menunjukkan buku kuno jimat langit bumi, dia juga terkejut, tentu saja lebih ke perasaan hangat. Mile tidak memperlakukan mereka sebagai orang luar. Yoman Liu melihat ke arah ruangan Mile dan berkata sambil tersenyum, semuanya sepadan. Gilton Sen berkata, untung hatinya ada di Sekte Abjad Kuno. Yoman Liu mengangguk. Dan begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit, sudah hari ketiga dalam sekejap mata. Pada hari ini, Lin Xie, Master, Kelly dan Wita Zhang tiba-tiba muncul di depan pintu ruangan Mile. Lin Xie menatap ruangan Mile, apakah kakak belum keluar? Gilton Sen menggelengkan kepalanya, belum. Lin Xie terdiam. Saat ini,
Wita Zhang tiba-tiba berkata, panggil dia keluar. Gilton Sen buru-buru berkata, tidak boleh, dia belum keluar, itu membuktikan masih ada peluang, jika kita mengganggunya sekarang, semua upaya sebelumnya mungkin akan sia-sia. Wita Zhang berkata dengan ringan, lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah kita akan pergi ke klan pemakan roh hari ini? Jika tidak, kita akan menjadi bahan tertawaan. Gilton Sen tetap diam, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Master tiba-tiba berkata, ayo pergi dulu. Wita Zhang memandang Master, tidak bersama pria ini. Master berkata, setelah dia keluar, minta dia segera bergegas. Wita Zhang berpikir sejenak, lalu menatap Kelly dan Lin Siye, bagaimana menurut kalian? Lin Siye berkata, kita berempat bisa pergi. Saat mengatakan itu, dia menatap Gilton Sen, kalian tetap di Sekte Abjad Kuno, tunggu dia keluar. Setelah selesai berbicara, keempat gadis itu menghilang di tempat. Target, klan pemakan roh. Bersambung.